Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik para santri tahfiz Zaid bin Sabit sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah fikih ini. Hari ini menyempurnakan kaidah cabang dari al-masyaqqah tajlibut taysir. Kurang lebih kita sudah 5 kaidah cabang yang kita pelajari. Kita akan masuk pada kaidah cabang yang ke-6. Kaidah cabang yang ke-6, idza ta'azzar i'malul kalam apabila sukar, jika sulit i'malul kalam, mengamalkan al-kalam. Apa al-kalam? Perkataan. Yuhmal. Ya, maka perkataan itu tidak dianggap atau abaikan. Nah, itu yuhmal. Idza ta'azzara i'malul kalam yuhmal. Ya. Jika sulit atau tidak mungkin untuk mempraktekkan apa yang dikatakan, maka perkataan itu sudah abaikan saja, anggap tidak ada perkataan. Ya, ini banyak, terutama dalam masalah hukum nih. Kita contoh yang paling sederhana. Contoh paling sederhana itu misalkan dalam bab waris. Ya, sekian puluh tahun, 10 tahun setelah misalkan Bapak Haji Fadayen meninggal, ya, tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah ahli warisnya. Ya, karena Bapak Fadayen ini seorang mantan gubernur Lampung misalkan. Dia juga mantan pengusaha gula, ya, pengusaha tebu di Lampung, sehingga kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Ya, tiba-tiba ada seseorang yang mengaku, saya ini ahli warisnya Bapak Dayen, saya ini adalah anaknya, anak dari istri keempatnya misalkan. Cuman selama ini tidak terekspos media. Nah, lalu pasti dong sebagai hakim kita akan mencari bukti. Mana bukti bahwa antum adalah anaknya Bapak Profesor Dr. Haji Fadayen Fauzan? Nah, untuk membuktikannya dia ngambil tuh berkas-berkas. Setelah diambil berkasnya, kemudian ketika disamakan, dicocokkan. Kok aneh ya? Apanya yang aneh? Masa tahun kelahiran dia dengan tahun kelahiran Dayen cuma beda 10 tahun. Ya, meskipun meninggalnya sudah lama, tapi kan kita, masa cuma beda 10 tahun anak sama bapak. Nah, yang kita masuk dalam kaidah ini adalah mungkin tidak kita mengamalkan al-kalam tadi. Kalamnya apa? Kalamnya adalah perbedaan umur antara seseorang yang mengaku sebagai anak dengan orang tuanya hanya 10 tahun. Nah, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Dalam kondisi sekarang tidak mungkin. Apalagi masih banyak saksi, 10 tahun Dayen belum menikah. Sehingga apa? Apakah harus kita memproses orang ini sehingga warisannya turun? Tidak usah. Anggap saja yuhmal, udah abaikan. Perkataan tadi anggap tidak ada. Tidak perlu diamalkan apapun. Nah, itulah idza ta'adzara i'malul kalam yuhmal. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan itu diabaikan. Nah, selanjutnya yang ke-7. Karena hari ini ada 3 kaidah, kita harus cepat. Kaidah yang ke-7 adalah yutafaru. Hati-hati, yutafaru. Yutafaru dari ghafara. Yutafaru artinya dimaafkan. Dimaafkan. Fid dawami ya, dalam kelanjutan. Fid dawami itu dalam kelanjutan. Ma la yughtafaru fil ibtida. Ya.
sesuatu la yughtafaru yang tidak dimaafkan fil ibtida pada permulaan. Saya ulang, yughtafaru fid dawami la yughtafaru fil ibtida. Ya. Dimaafkan dalam kelanjutan sesuatu yang tidak dimaafkan ketika di permulaan. Nah, contohnya apa? Penerapan kaidah ini contohnya adalah seperti misalkan wajibnya uang muka bagi orang yang mengontrak rumah. Ya katakanlah kita mau kontrak rumah nih. Kontrak rumahnya itu selama 10 tahun. 10 tahun total uangnya harus menyetor 1M misalkan, karena rumahnya di Pondok Indah. 1M untuk kontrak 10 tahun. Nah, wajib ada DP. DP-nya berapa? DP-nya 40%. Jadi kita harus bayar 400 juta. Nah, kewajiban DP itu di awal. Nah, singkat cerita selesai kontraknya 10 tahun, mau dilanjutkan, mau diperpanjang jadi 20 tahun. Nah, menurut kaidah ini harusnya ketika melanjutkan itu sudah tidak perlu lagi ada DP. Ketika mau memperpanjang menjadi 20 tahun, tidak perlu ada DP lagi, sudah tinggal lanjutkan. Ya, tinggal kontrak harganya berapa, harga barunya berapa, tidak perlu ada DP. Nah, itu contohnya lagi. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi misalkan persyaratan yang wajib di awal, tapi untuk melanjutkan tidak perlu lagi. Contohnya adalah pembuatan SIM. Ya, pembuatan SIM itu ketika kita membuat SIM, yang pertama kan kita harus mengumpulkan persyaratan, ya, A, B, C, D, F, G. Persyaratannya harus lengkap. Kemudian harus ada tes mengendarai motor, mengendarai mobil. Nah, itu untuk syarat pertama. Sudah misalkan kita dapat SIM sampai 5 tahun, kemudian kita akan memperpanjang. Nah, untuk memperpanjang SIM, apakah harus itu kita mengumpulkan persyaratan lagi? Apakah harus kita mengendarai lagi, mengendarai motor lagi, mengendarai mobil lagi? Menurut kaidah ini harusnya tidak perlu. Karena apa? Karena menurut nalar tidak mungkin orang yang sudah 5 tahun dan dia punya SIM, dia lupa mengendarai motor, dia lupa cara mengendarai mobil, kecuali orang yang sudah kecelakaan. Nah, dan itu bisa dideteksi. Nah, jadi itulah penerapan kaidah yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida. Ya, dimaafkan untuk melanjutkan, tapi tidak dimaafkan untuk pertama kali. Kemudian yang ke-8 adalah kebalikannya. Kaidah yang terakhir ini adalah kebalikan dari kaidah yang ke-7. Yughtafaru fil ibtida'i ma la yughtafaru fid dawam. Ya, dimaafkan ketika pertama kali, tetapi tidak dimaafkan kalau dilakukan terus-menerus atau dilakukan pada selanjutnya. Nah, ini contohnya apa? Penerapan kaidah ini contohnya adalah orang yang mu'allaf, ya, kemudian dia di luar pengetahuannya tentang hukum Islam, akhirnya di suatu pesta dia ikut minum minuman keras bersama keluarganya dan tetangganya misalnya. Terus dia minum kerasnya cuma sedikit. Nah, singkat cerita dia cerita ke gurunya, Ustaz, saya kemarin di hajatan, saya minum minuman keras cuma setengah gelas, jadi saya nggak mabuk. Nah, saya pikir itu nggak apa-apa ya Ustaz. Kata Ustaznya, ya nggak boleh. Minuman keras itu baik sedikit atau banyak tetap haram. Ya, jadi sedikit dan banyaknya tetap dosa, harus dihukum. Nah, dengan kaidah ini maka orang yang meminum minuman keras untuk pertama kalinya karena dia tidak tahu hukum, maka itu dimaafkan, itu diampuni, artinya tidak perlu dihukum. Andai ada hukuman rojam misalkan, tidak perlu, karena dia melakukan itu tidak tahu. Tapi lain cerita kalau dia sudah diingatkan tapi dia melakukan ulang, nah itu baru dikenakan hukum. Contohnya lagi adalah seperti sepasang suami istri yang setelah menikah sekian lama dia ketahuan bahwa mereka berdua itu adalah memiliki hubungan nasab, saudara kandung misalkan, adik kakak, atau misalkan saudara sepersusuan, yang mana haram untuk menikah, padahal dia sudah punya anak 3 misalnya. Nah, maka kita wajib mengingatkan,
Anda dan istri Anda itu adik kakak, walaupun sepersusuan, tapi Anda haram menikah. Lalu bagaimana? Ya sudah, yang sudah terjadi ya sudahlah. Anak Anda tetap dinasabkan kepada Anda sebagai bapaknya. Kemudian masalah hubungan badan Anda dengan istri Anda itu sudah di luar hukum, tidak perlu dirojam lagi karena Anda melakukan atas dasar tidak tahu. Tapi setelah ini Anda wajib putus, wajib bercerai, wajib berpisah karena Anda saudara kandung. Nah, maka hukum menikahnya selama ini itu tidak dosa dan tidak perlu dihukum untuk perzinahannya. Tetapi kalau setelah ini dia ngeyel pengen tetap kembali, saya kan saling mencintai, saya nggak mau berpisah, saya nggak mau bercerai, ya biarkan. Itu tidak bisa, tidak boleh. Maka jika ada hubungan setelah ini, itu sudah terkena hukuman zina, ya, terkena hukuman zina yang tidak bisa ditolak lagi, dirojam misalkan, dan hukuman-hukuman lain. Baik, itulah kaidah cabang dari 1 sampai 8 dari Al-Masyaqqah Tajlibu Taysir. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, mudah-mudahan membantu kita ya sebagai calon para ulama untuk bisa menentukan suatu hukum. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.